Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 EDA akan mempresentasikan Twitter analisis mengenai kasus Johnny Depp dan Amber Heard. Kami dari kelompok 1 EDA beranggotakan yang pertama ada Wi Ananda, kedua Fernaldi, ketiga Maira Azahra Putri Syaindra, selanjutnya saya sendiri Nadia Sukesi Syanipas. Untuk mengenali tokoh dalam kasus ini lebih lanjut, ada dua tokoh. Yang pertama Johnny Depp dan juga ada Amber Heard. Johnny Depp dan Amber Heard adalah pasangan aktris dan aktor Hollywood yang menikah pada tahun 2015. Namun pada tahun 2016, Amber Heard menggugat cerai Johnny Depp dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Di sini ada 3 poin penting yang menjadi latar belakang masalah. Yang pertama, tahun 2018, Amber Heard menuliskan sebuah artikel tentang potret wanita dalam kasus kekerasan domestik terjadi secara persuasif dan implisit. Yang kedua, tuduhan Amber Heard kepada Johnny Depp seakan-akan Amber Heard adalah korban kekerasan rumah tangga oleh Johnny Depp. Yang ketiga, Johnny Depp membantah dengan tegas bahwa ia tidak pernah melakukan kekerasan rumah tangga kepada mantan istrinya atau perempuan lain dimanapun. Hal ini menyebabkan nama Johnny Depp menjadi perbincangan publik dan karirnya merosot. Bagaimana tanggapan dari publik? Jadi untuk mengetahui tanggapan publik, kami mengambil 50 tagar terbanyak dari 2000 tweet untuk Johnny Depp dan Amber Heard. Dari Johnny Depp, dapat dukungan dari publik seperti tagar Justice for Johnny Depp dan I Stand with Johnny Depp. Sedangkan Amber Heard mendapatkan tagar Amber Heard is an abuser dan I Stand with Amber Heard. Karena tidak ada perbedaan signifikan oleh 50 hashtag, maka kami melakukan analisis lebih lanjut dengan Voyant Tools dan melakukan analisis sentimen. Untuk memvisualisasikan data yang telah diperoleh, kami menggunakan Voyant Tools untuk menganalisis data dalam bentuk .txt yang berisi tweet berkaitan dengan Johnny Depp dan Amber Heard. Nah, kami melakukan analisis dalam bentuk word cloud, word link, dan word tree. Dapat dilihat ini dari analisis tweets yang berisi tentang Johnny Depp, terdapat kata-kata seperti court, pengadilan, people, orang, win, menang, trial, persidangan, dan lawyer, pengacara. Dapat dilihat juga bahwa kata court itu berkaitan erat dengan win, di mana menunjukkan bahwa dukungan orang-orang terhadap kemenangan Johnny Depp, dan juga Camille Vasquez. Dan apabila diselidiki lebih lanjut, Camille Vasquez adalah pengacara Johnny Depp yang mendapatkan banyak dukungan dari publik akibat keterampilannya dalam memenangkan kasus ini. Next. Berikut adalah visualisasi Voyant untuk tweets yang berisi Amber Heard. Dapat dilihat kata-kata yang paling sering muncul itu adalah defender atau tergugat, trial, persidangan, women, wanita, dan abuse atau kekerasan. Dapat dilihat juga ada kata-kata seperti Warner dan Aquaman 2. Ini berkaitan dengan kontroversi hadirnya Amber Heard sebagai salah satu pemeran utama di film Aquaman 2 yang didistribusikan oleh Warner Bros. Pictures. Lalu terdapat juga kata women dan abuse yang merepresentasikan opini publik yang menggambarkan Amber Heard sebagai seorang pelaku kekerasan dalam rumah tangga. NLTK atau Natural Language Toolkit dan TextBlock digunakan untuk menghitung subjektivitas dan polaritas dari kedua subjek yang diamati, Johnny Depp dan Amber Heard. Setelah itu, digunakan Matplotlib untuk memvisualisasikan sentimen yang didapat. Analisis ini menghasilkan yang subjectivity sebesar 0,25 untuk Johnny Depp dan 0,23 untuk Amber Heard, yang berarti data yang didapat cenderung objektif. Selain itu, didapatkan nilai dari mean polarity untuk Johnny Depp yaitu sebesar 0,056, sedikit lebih baik daripada mean polarity untuk Amber Heard, yaitu sebesar 0,023. Dari grafik di atas, itu bisa lihat bahwa polarity dari 2000 tweets Johnny Depp dan Amber Heard. Dapat dilihat bahwa Johnny Depp tadinya mendapat polarity yang negatif, namun makin lama mendapat polarity yang positif. Sedangkan Amber Heard kebalikannya, yaitu polarity-nya cenderung menurun. Lalu berikut adalah kesimpulan yang kami dapat. Yang pertama, pada awal kasus, publik cenderung mendukung Amber Heard. Namun, seiring berjalannya kasus, opini publik berubah drastis, lebih memihak kepada Johnny Depp.
Hal ini didukung polaritas kata-kata yang diasosiasikan dengan Johnny Depp cenderung lebih positif daripada Amber Heard. Yang kedua, kata-kata yang diasosiasikan dengan Johnny Depp adalah bukti dukungan publik dalam kasus ini. Hal ini dapat ditunjukkan dari kata-kata seperti win yang menunjukkan dukungan publik kepada Depp untuk menggunakan kasus ini. Yang ketiga, kata-kata yang diasosiasikan dengan Amber Heard menggambarkan ketidakpercayaan publik terhadap dirinya. Kata woman dan abuse mempresentasikan opini publik yang menggambarkan Amber Heard sebagai seorang pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Kata destroying juga menunjukkan opini publik mengenai tindakan Amber Heard yang menghancurkan karir serta kesehatan mental dan fisik Johnny Depp. Sekian presentasi dari kami, kelompok 1 EDA mengenai analisis sentimen pada 2000 tweet mengenai Johnny Depp dan Amber Heard. Terima kasih.